Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hassan Firdaus. Saya berasal dari kelas E2 dengan nomor NPM 101203551. Dan kali ini saya membuat video presentasi mengenai pembuatan keputusan taktis. Video ini dibuat guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester dengan dosen pembimbing Ibu Ita Suryanita. Di sini pengambilan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Contohnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur dan meningkatkan laba. Ini masuk ke dalam pengertian pengambilan keputusan taktis. Nah, di sini keputusan taktis harus mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan, meskipun tujuan keberlangsungan berskala pendek atau jangka pendek. Keputusan taktis yang tepat yaitu keputusan yang dibuat untuk mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi berguna juga dengan jangka panjang. Nah, di sini ada model tentang keputusan taktis. Yang pertama ini adalah mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua ada mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga ada mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang relevan dan yang tidak relevan, dan menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat, ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Dan yang kelima, ini ada memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. Misalnya, kualitas bahan baku dan keandalan sumber pasokan. Dan poin ke-6 ini ada membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Itu tadi ada modelnya, dan di sini ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran penting, namun bagaimana cara mencapainya hal yang lebih penting. Contohnya, PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholders hendaknya menjadi pertimbangan utama. Nah, di sini ada keputusan membuat atau membeli produk. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Jadi, biaya yang relevan untuk keputusan membeli seperti biaya pembelian untuk komponen, biaya tenaga kerja, pembelian, dan biaya-biaya lain dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan. Nah, di sini ada keputusan bauran produk. Keputusan bauran produk ini adalah setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Jadi, ada lagi poin kedua, ini adalah manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total, memilih bauran produk yang optimal. Ketiga, ada pemilihan bauran yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual
Hubungan ini mempengaruhi kuantitas masing-masing produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Faktor yang menentukan sumber daya dengan satu kendala yaitu margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka atau terbatas. Maka, produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang dipilih untuk diproduksi. Sedangkan sumber daya dengan banyak kendala, solusi bauran produk dilakukan dengan menggunakan teknik programmer linear. Nah, di sini ada dua yang mengenai keputusan penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu perusahaan akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Sedangkan penetapan harga berdasarkan perhitungan biaya target, yaitu menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Dimulai dari harga yang menentukan biaya, divisi pemasaran menentukan karakteristik produk yang harga yang pantas. Kemudian menjadi tugas dari lini produk untuk mendesain dan mengembangkan produksi dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Di sini ada aspek hukum dan keadilan penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Standar masyarakat mengenai keadilan yang sangat penting dalam menetapkan harga. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha yang mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan, seperti menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi ataupun penyampaiannya. Kepada yang terhormat Ibu Ita, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.